Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bangsa Arab, tentang kekuasaan di Jazirah Arab, yang mana ada dua penguasa. Pertama, penguasa bermahkota, dan yang kedua, penguasa tidak bermahkota. Penguasa bermahkota atau penguasa yang memiliki istana, memiliki mahkota di kepalanya, memiliki pengawal dan lain-lainnya. Ada tiga, yaitu Raja Yaman. Yaman sama dengan namanya sekarang. Kemudian yang kedua Raja Hiroh. Raja-Raja Hiroh. Hiroh ini sekarang adalah kota Hiroh di negara Irak. Kemudian yang ketiga adalah Raja-Raja Syam. Syam sekarang dikenal dengan Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Yang pertama adalah penguasa bermahkota, dan yang kedua penguasa tidak bermahkota. Nah, penguasa tidak bermahkota ini tidak memiliki istana, tidak memakai mahkota, tidak memiliki pengawal, namun mereka memiliki pengaruh yang kuat di masyarakatnya. Sekarang kita akan bahas tentang penguasa di Hijaz, yang mana mereka ini tidak bermahkota. Hijaz adalah sebuah wilayah yang meliputi Mekah, Madinah, Jeddah, dan lain-lain. Berbicara Mekah, maka kita flashback sejenak ke pembahasan sebelumnya, di mana Mekah pada awalnya adalah tanah kosong, tidak berpenghuni. Namun ketika atas izin Allah, perintah Allah, Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail yang baru lahir ke Mekah, dan dengan karunia Allah sumur Zam-Zam mengalir di bawah telapak Nabi Ismail saat Siti Hajar berlari-lari sebanyak 7 kali berkeliling. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, yaitu berupa sumur Zam-Zam, sehingga hidup tentramlah mereka, sejahteralah mereka, karena air adalah sumber penghidupan. Dan ketika melihat ada sumur Zam-Zam, kabilah Jurhum yang datang dari Yaman, di mana Yaman waktu itu sempat ada banjir, ya, ada migrasi besar-besaran dari Yaman ke berbagai jazirah Arab termasuk ke Mekah. Waktu itu kabilah Jurhum kemudian melihat ada sumur Zam-Zam, mereka izin ke Siti Hajar untuk tinggal di sana. Siti Hajar mengizinkan dan kabilah Jurhum kemudian tinggal di sana. Dan juga dikisahkan bahwa selain Jurhum ada sepupunya, yaitu Qaitura. Mereka tinggal di sana. Dan ketika Nabi Ismail di sana, dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ketika sudah dewasa Nabi Ismail menikah dengan wanita Jurhum, kemudian berpisah dan menikah dengan wanita Jurhum lainnya. Menikah yaitu dengan Sayyidah binti Mudad bin Amr al-Jurhumi. Sayyidah memberi Nabi Ismail 12 anak. Di antara 12 anak Nabi Ismail alaihissalam dengan Sayyidah adalah Nabit dan Kidar atau Qaidar, yang mana mereka berdua tersebar menjadi bangsa Arab. Sebenarnya Nabi Ismail memiliki 12 anak, tapi yang terkenal dan keturunannya masih terjaga sampai sekarang adalah Nabit dan Qaidar. Tinggal di Mekah di sana, anak-anak Nabi Ismail alaihissalam, kakek mereka Mudad bin Amr, paman-paman mereka dari suku Jurhum menetap di sana. Dan di sana juga ada suku Qaitura, yang mana Qaitura ini adalah saudara sepupu Jurhum yang sama-sama datang dari Yaman. Dijelaskan dalam kitabnya Imam Ibnu Hasim, yaitu Sirah An-Nabawiyah, ada konflik antara suku Jurhum dan suku Qaitura karena perebutan kekuasaan di Mekah. Ada perang saudara, ya, antara suku Jurhum dipimpin oleh Mudad bin Amr al-Jurhumi dan suku Qaitura yang dipimpin oleh As-Samaidah. Peperangan dimenangkan oleh Al-Jurhumi dengan terbunuhnya As-Samaidah. Hanya kabilah Jurhum yang menang. Namun sebelum peperangan itu, dalam kitab Rahiqul Mahtum yang ditulis oleh Safiyur Rahman
Al-Mubarakfuri dijelaskan bahwa Nabi Ismail bersama keturunannya, yaitu Nabit atau ada yang bilang Qaidar atau ada yang bilang dua-duanya bergantian, Allah alam ya, berkuasa sebelumnya di sana. Sebelum kabilah Jurham mereka sudah berkuasa duluan selama 100 tahun, 1 abad. Nah, ketika ada peperangan tadi, kabilah Jurhum dengan kabilah Qatura dimenangkan oleh kabilah Jurhum, sehingga kabilah Jurhum kemudian menggantikan kekuasaan dari Nabi Ismail dan keturunannya. Dan mereka, kabilah Jurhum ini menetap dan menguasai Mekah selama 20 abad atau 2000 tahun. Jadi Nabi Ismail alaihissalam ada di Mekah itu 20 abad sebelum Masehi atau 2000 tahun sebelum Masehi. Mereka berkuasa selama 1 abad, 100 tahun. Kemudian kabilah Jurhum menguasai Mekah selama 20 abad dan tinggal selama 21 abad. 1 abad dikuasai oleh Nabi Ismail keturunannya, 20 abad dikuasai oleh mereka kabilah Jurhum. Dan pada 1 abad setelah Masehi, yaitu setelah 2000 tahun mereka berkuasa di Mekah, mereka digantikan oleh Bani Khuza'ah selama 300 tahun. Bani Khuza'ah ini adalah orang-orang Arab dari Yaman juga yang berperang dengan Bani Jurhum, kabilah Jurhum, dan kabilah Jurhum kalah. Bani Khuza'ah kemudian menguasai Mekah selama 300 tahun. Setelah Bani Khuza'ah kalah perang dengan keturunan Nabi Ismail, yaitu Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab ini dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi berkuasa di Mekah ya. Jadi 1 abad pertama dikuasai Nabi Ismail dan keturunannya Mekah itu ya. Kemudian 20 abad setelahnya 2000 tahun dikuasai kabilah Jurhum yang bukan dari keturunan Nabi Ismail. Kemudian Bani Khuza'ah 300 tahun berkuasa selama 300 tahun, 3 abad. Dan setelah itu pada sekitar abad ke-5 ya, dikuasai oleh Qusay bin Kilab yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi penguasa Mekah itu dari jalur Nabi Ismail alaihissalam penguasanya sampai sekarang, termasuk Saudi Arabia, Bani Su'ud itu masih keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, masih keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Mekah itu dikuasai selain dari keturunan Nabi Ismail hanyalah Bani Jurhum dan Bani Khuza'ah saja. Selebihnya keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang berkuasa di sana. Begitu ceritanya. Kemudian ketika kabilah Jurhum ini diusir oleh Bani Khuza'ah, Bani Jurhum ini meninggalkan Ka'bah, meninggalkan Mekah dengan cara menyumbat sumur Zamzam dengan berbagai perhiasan dan lain sebagainya. Jadi ditutup ya, sehingga sumur Zamzam ini tidak mengalir selama ratusan tahun. Barulah pada kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib, dialah yang kemudian berjasa menemukan sumur Zamzam dan sumur Zamzam mengalir kembali. Masya Allah. Ini tentunya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bani Khuza'ah ketika menggantikan Bani Jurhum itu ada sebabnya kenapa kok mengalahkan, kenapa kok memerangi. Karena kabilah Jurhum waktu itu kondisinya lemah dan mereka berlaku zalim kepada orang-orang, termasuk para penziarah yang pergi ke Mekah, ke Ka'bah. Bani Adnan atau keturunan Nabi Ismail alaihissalam tidak terima ya. Bani Bakar, Bani Adnan ya, ini keturunan Nabi Ismail tidak terima. Dibantu oleh Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah kemudian membantu memeranginya. Makanya Bani Khuza'ah yang kemudian berkuasa, tapi keturunan Nabi Ismail masih diberi wewenang untuk mengatur keagamaan di Mekah, walaupun gak semuanya ya.
seperti menjamin keamanan orang-orang dari Arafah hingga Muzdalifah, kemudian ifadah bertolak dari Jumat pada pagi hari Idul Adha menuju Mina, kemudian penanganan air minum selama berbulan-bulan suci juga dari kalangan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian kemudian yang Khuza'ah dikalahkan oleh keturunan Nabi Ismail, yaitu Qusay bin Kilab. Karena Qusay ini pada awalnya adalah menantu dari pimpinan Bani Khuza'ah, yaitu Hulail. Hulail adalah pimpinan Bani Khuza'ah, dan Hulail punya anak bernama Hubay. Hubay ini dinikahi oleh Qusay bin Kilab, dan sepeninggal Hulail kemudian digantikan oleh Qusay. Ada 3 pendapat berbeda ya. Yang jelas Qusay kemudian menjadi penguasa Mekah, penguasa Hijaz setelah berperang dengan Bani Khuza'ah, dan Qusay adalah menantu dari pemimpin Bani Khuza'ah. Begitu ya. Dan Qusay ini berkuasa penuh secara mutlak baik dari segi politik, agama dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan bahas tentang Qusay bin Kilab ini di pertemuan yang lain ya, di pembahasan berikutnya insyaallah. Dan Qusay bin Kilab ini adalah kakek moyang Nabi Muhammad SAW yang berhasil menyatukan suku Quraisy. Mereka kemudian ada yang berpencar di luar Mekah kembali ke Mekah, dan mereka kemudian memiliki kekuasaan yang besar di Mekah, di Hijaz. Baik, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.